Betapa kagetnya Nadia saat Bu Susi, wali kelasnya, menyuruh semua anak bersiap untuk mengikuti ulangan matematika tema ke-1 pagi ini. Nadia lupa menghafal untuk ulangan kali ini karena ia sibuk dengan kegiatan di rumah batik, tempat ia belajar membatik. Walau Nadia lupa beberapa rumus, tapi Nadia bertekad tidak akan menyontek. Ia pasrah jika nilai hasil ulangannya buruk, hingga ia harus mengikuti ulangan perbaikan. Lebih baik ikut perbaikan saja daripada aku harus menyontek, gumam Nadia penuh kesedihan, sambil mengumpulkan kertas ulangannya kepada Bu Susi. Nadia! Panggilan Bu Susi siang itu mengagetkan Nadia yang tengah bersiap untuk pulang. Tidak biasanya hasil ulanganmu buruk? Kamu tidak berlatih di rumah sebelumnya? Tanya Bu Susi. Maafkan saya, Bu. Saya lupa berlatih untuk menghadapi ulangan tema ke-1. Kemarin saya sibuk mengikuti kegiatan membatik di rumah batik. Saya ingin ikut melestarikan batik, Bu, jawab Nadia sambil menunduk. Saya mohon bisa ikut perbaikan untuk memperbaiki nilai ulangan saya, Bu. Nadia mencoba meminta ulangan perbaikan. Baik, besok siang sepulang sekolah, kamu coba perbaiki nilai ulanganmu, ucap Bu Susi. Malam harinya, Nadia sibuk berlatih soal matematika dengan bermacam-macam rumus. Ia tidak mau hasil ulangannya yang buruk kembali terulang. Setelah dentang bel sekolah usai, semua murid SD Melati dan teman-teman Nadia meninggalkan kelas. Hanya Nadia sendiri di dalam kelas, berkutat sendirian mengerjakan soal ulangan matematika sebagai ulangan perbaikan dari ulangan-ulangan sebelumnya. Saat Nadia asik mengerjakan soal, tanpa ia sadari Bu Susi dan kepala sekolah memperhatikannya dari balik jendela. Nadia anak yang jujur dan peduli pada kebudayaan, khususnya seni batik, Bu. Ia begitu rajin mengikuti kelas membatik yang diadakan di Rumah Budaya Batik, kata Bu Susi bercerita tentang Nadia kepada Bu Hernita, kepala SD Melati. Nadia lebih memilih mengikuti ulangan perbaikan daripada ia harus menyontek. Coba saja Ibu perhatikan. Ia sendirian di dalam kelas mengerjakan ulangan perbaikan. Tapi tidak sedikit pun ia mencoba membuka buku catatan atau menelpon seseorang minta bantuan agar nilai ulangannya bagus. Bu Susi kembali meyakinkan Bu Hernita akan kejujuran Nadia. Baiklah Bu Susi, kalau memang Nadia anak yang jujur serta rajin namun orang tuanya kurang mampu, berarti ia pantas mendapatkan beasiswa yang diberikan oleh yayasan sekolah kita untuk pengembangan segala bakat dan minatnya, ucap Bu Hernita dengan perasaan lega karena berhasil menemukan anak yang tepat yang akan menerima beasiswa dari Yayasan SD Melati. Usai mengumpulkan kertas ulangannya pada Bu Susi, Nadia pun diberitahu Bu Susi jika ia akan mendapatkan beasiswa penuh hingga kelas 6 dari Yayasan SD Melati. Betapa girangnya Nadia saat mendengar kabar itu. Tidak sabar ia ingin pulang menyampaikan kabar baik ini pada ibunya. Tiba di rumah, Nadia segera menceritakan kabar tentang beasiswa ini kepada ibunya, Bu Dewiana. Ibunya Nadia hanya tersenyum mendengar Nadia yang tengah bercerita dengan penuh semangat. Karena sesungguhnya, sebelum mengabari pada Nadia, Bu Susi sudah lebih dulu mengabari Bu Dewiana tentang beasiswa ini melalui pesawat telepon. Sambil mengusap kepala Nadia,
Bu Dewiana berkali-kali mengucap syukur kepada Yang Maha Kuasa karena diberi seorang putri yang begitu teguh memegang kejujuran hingga kejujurannya berbuah beasiswa yang begitu bermanfaat. Jadi, dongeng ini mengajarkan beberapa pelajaran penting. Pertama, kejujuran merupakan nilai yang sangat berharga. Nadia memilih untuk tidak menyontek meskipun lupa menghafal, dan kejujuran dihargai oleh Bu Susi. Hal ini mengingatkan kita bahwa integritas lebih penting daripada mencapai hasil yang sempurna. Kedua, ketekunan dan kerja keras dapat mengatasi kesalahan. Meskipun Nadia lupa menghafal rumus, dia tidak menyerah. Malam harinya dia berlatih keras untuk menghadapi ulangan perbaikan. Nah, ini memberikan pesan bahwa dengan usaha dan ketekunan seseorang bisa mengatasi kelemahan atau kesalahan. Ketiga, mengikuti minat dan bakat dapat membuka peluang baru. Nadia memiliki ketertarikan pada seni batik, dan kegiatan ini membawanya pada kesempatan mendapatkan beasiswa. Ini menunjukkan pentingnya mengikuti passion dan minat pribadi, karena hal itu dapat membuka pintu kesuksesan. Dan yang terakhir, cerita ini juga menyoroti pentingnya komunikasi terbuka antara pendidik dan orang tua. Komunikasi Bu Susi dengan Ibu Nadia melalui pesawat telepon membantu menginformasikan berita baik tentang beasiswa, menciptakan kerjasama positif antara sekolah dan keluarga. Secara keseluruhan, dongeng ini menggambarkan nilai-nilai seperti kejujuran, ketekunan, mengikuti minat dan bakat, serta komunikasi terbuka yang membawa dampak positif pada kehidupan seseorang.